Crystal Palace melakoni laga lanjutan pekan ke-30 Premier League menghadapi Leeds United. Di laga itu, skuad The Eagles berhasil menang telak dengan skor akhir 5-1. Skuad The White unggul lebih dulu lewat Patrick Bamford di menit ke-21 pertandingan. Sayangnya, keunggulan tersebut mampu disamakan oleh Mark Guehi di menit akhir babak pertama. Di babak kedua, Crystal Palace mengamuk dengan melesakkan 4 gol sekaligus yang dilesakan oleh brace dari Jordan Ayew, Ebreki Eze, dan juga Odsonne Edouard. Hasilnya, pasukan The Eagles kini bertengger di peringkat 12 dengan mengemas 33 poin. Arsenal gagal meraih hasil maksimal dalam laga lanjutan pekan ke-30 saat berhadapan dengan Liverpool. Bubuhan Mikel Arteta bermain imbang dengan skor akhir 2-2. Sejak menit awal, skuad meriam London tancap gas untuk mendominasi laga. Terbukti di menit ke-8, Gabriel Martinelli berhasil melesakkan gol hasil kesalahan antisipasi dari Virgil van Dijk. Setelah gol tersebut, kedua tim saling berbalas untuk melakukan serangan. Sebenarnya Andrew Robertson sempat memiliki peluang emas di menit ke-19 setelah menerima umpan dari Fabinho. Namun tendangan pemain asal Skotlandia ini masih menyamping di sisi kiri gawang yang dikawal oleh Alisson Becker. Asik menyerang skuad Reds malah kecolongan untuk yang kedua kalinya. Gabriel Jesus berhasil mengemas lewat sundulan di menit ke-27 pertandingan. Saat itu, bomber asal Brazil ini memanfaatkan umpan terukur dari Martinelli di sisi kiri penyerangan Arsenal. Menjelang akhir babak pertama, anak asuh dari Jurgen Klopp meningkatkan intensitas serangannya. Terbukti Mohamed Salah berhasil mengemas gol hasil dari kemelut di depan gawang. Nggak cukup sampai di situ, Liverpool juga hampir menyamakan kedudukan. Sayangnya tendangan dari Jordan Henderson justru melambung di atas mistar gawang Aaron Ramsdale. Di babak kedua, The Reds kembali mendapatkan peluang saat Diogo Jota dilanggar di kotak terlarang di menit ke-51. Akan tetapi tendangan penalti Mo Salah masih melenceng di samping kanan gawang. Selanjutnya, Jurgen Klopp memasukkan Darwin Núñez untuk menggantikan Diogo Jota. Masuknya pemain asal Uruguay ini lebih menghidupkan penyerangan Liverpool. Namun dia sempat melewatkan peluang emas hasil terobosan manis dari Mo Salah. Padahal saat itu Núñez tinggal berhadapan 1 lawan 1 dengan Aaron Ramsdale. Kemenangan di depan mata Arsenal harus sirna di depan mata. Pasalnya, 3 menit sebelum laga berakhir, sundulan Roberto Firmino berhasil membuat laga berakhir dengan skor 2-2. Usai laga, Jurgen Klopp menyayangkan banyaknya peluang yang gagal dikonversikan menjadi gol, termasuk tendangan penalti Mo Salah yang sempat dirayakan oleh pelatih asal Jerman itu. Di sisi lain, Arteta mengakui sangat sulit untuk bermain di Anfield. Pelatih asal Spanyol itu memuji Aaron Ramsdale yang bermain sangat apik di pertandingan itu. Real Betis gagal meraih hasil positif kala melakoni pekan ke-28 La Liga saat berhadapan dengan Cadiz. Dalam laga tersebut, skuad Los Verdi Blancos harus kalah dengan 2 gol tanpa balas. Kedua gol di laga ini dilesakan oleh Ruben Alcaraz lewat titik putih di menit ke-53. Kemudian disusul lewat gol dari Chris Ramos 6 menit berselang. Hasil ini membuat Real Betis semakin jauh untuk masuk ke 4 besar dengan terpaut poin. Kini pasukan Manuel Pellegrini tertahan di peringkat 6 dengan torehan 45 poin. Almeria tampil mengejutkan saat berhadapan dengan Valencia di pekan ke-28 La Liga. Pada laga tersebut, skuad La Union mengakhiri laga dengan kemenangan tipis 2-1. 2 gol Almeria dilesakan lewat Gonzalo Melero dan juga Serdan Babik. Sedangkan Valencia cuma bisa membalas 1 gol lewat Samu Castillejo di menit ke-61 pertandingan. Kemenangan ini membuat Almeria keluar dari zona degradasi dengan torehan 30 poin. Sebaliknya, kekalahan ini membuat Valencia kembali menempati zona degradasi dengan menempati peringkat ke-18. Atletico Madrid sukses meraup kemenangan kala melakoni pekan ke-28 La Liga Spanyol menghadapi Rayo Vallecano. Pasukan Diego Simeone berhasil menang dengan skor tipis 1-2. Nahuel Molina membuka keunggulan lewat Los Rojiblancos di menit ke-22 laga. Gol yang diciptakan pemain asal Argentina ini didedikasikan buat Angel Korea yang baru saja kehilangan ibundanya. 2 menit berselang giliran Mario Hermoso yang membuat Atletico Madrid unggul 2-0.
Sedangkan skuad Los Franjirojos cuma mampu membalasnya lewat Fran Garcia di menit ke-65 pertandingan. Alvaro Morata dan kawan-kawan makin kokoh di peringkat 3 dengan mengoleksi 57 poin. Bahkan mereka kini cuma terpaut 2 poin dari Real Madrid yang berada satu tingkat di atasnya. Real Madrid menelan kekalahan saat diperdaya oleh Villarreal dengan skor 2-3. Pelatih Barcelona yakni Xavi Hernandez nggak mau menyia-nyiakan hal tersebut dengan mengusung kemenangan atas Almeria. Xavi menyebut kalau para pemain sedang dalam motivasi tinggi untuk menang. Pasalnya mereka ingin unggul 15 poin dan semakin dekat untuk memenangkan gelar juara La Liga. Akan tetapi Xavi mengatakan kalau melawan Girona bukanlah sesuatu yang mudah. Sebab klub yang berjuluk Blanc-Vermells ini secara mati-matian untuk mendapatkan hasil imbang. Liverpool dirumorkan tertarik untuk mendatangkan Aurelien Tchouaméni di musim panas yang akan datang. Pemain asal Prancis ini dinilai cocok untuk menambal lini tengah The Reds di musim depan. Apalagi bersama Real Madrid di musim ini, Tchouaméni berhasil tampil secara apik. Terbukti ex pemain dari AS Monaco itu sudah bermain di 35 pertandingan dan sukses mengemas 3 assist. Demi mendapatkan Tchouaméni, skuad The Reds dikabarkan sudah menyiapkan dana yang besar. Namun kans tersebut kecil karena Real Madrid nggak ingin kehilangan pemain di musim panas nanti. Liverpool mencari gelandang baru untuk memperkuat lini tengah mereka di musim depan. Dilansir dari Calcio Mercato, Nicolo Barella jadi salah satu pemain yang tengah dibidik oleh manajemen. Di musim ini Barella jadi pemain yang gak tergantikan di lini tengah Inter Milan. Berkat penampilan konsistennya itu, Liverpool tertarik untuk memboyongnya ke Anfield Stadium. Di sisi lain, manajemen Inter Milan sendiri berpeluang untuk melepas Barella di musim depan. Kabarnya mereka membandrol harga sang pemain dengan kisaran 50 juta euro. David De Gea belum memperpanjang kontraknya bersama Manchester United. Hal tersebut membuat manajemen mencari kiper baru untuk mengantisipasi kepergian David De Gea. Bersumber dari Tutti Mercato, Wojciech Szczesny tengah menjadi incaran manajemen Setan Merah. Kiper asal Polandia itu sedang dalam performa terbaiknya berseragam Juventus di musim ini. Terbukti Szczesny berhasil mencatatkan 13 clean sheet dari 21 pertandingan Serie A. Gak heran kalau Erik ten Hag sangat kepincut menggunakan jasa kiper 32 tahun tersebut. Donny van de Beek nggak kunjung menemukan performa terbaiknya saat dilatih oleh Erik ten Hag. Pelatih asal Belanda itu baru memainkan 7 laga saja pada kompetisi Premier League musim ini. Salah satu media kenamaan yakni Football Insider mengabarkan kalau Van de Beek berencana hijrah ke Belanda. Di sisi lain, keinginan itu juga mendapatkan restu dari manajemen Setan Merah. Kabarnya The Red Devils juga siap melego Van de Beek dengan kisaran 25 juta pound sterling atau 462 miliar rupiah. Ajax Amsterdam jadi klub yang paling tertarik meminang pemain 25 tahun tersebut. Manchester City berpeluang kehilangan Aymeric Laporte pada akhir musim nanti. Gak heran kalau skuad The Citizen berencana untuk mencari pengganti yang sepadan. Dilansir dari Calcio Mercato, Alessandro Bastoni disebut jadi calon pengganti yang cocok untuk Laporte. Alasannya, pemain asal Italia itu tampil gemilang bersama Inter Milan di musim ini. Pasalnya saat ini Inter Milan sendiri sedang membutuhkan dana untuk bisa keluar dari jeratan krisis finansial. Chelsea gagal meraih kemenangan saat bertanding di Stadion Molineux Sabtu malam kemarin. Saat itu, skuad The Blues diperdaya oleh Wolverhampton dengan keunggulan tipis 1-0. Kekalahan ini membuat Chelsea gagal menambah pundi-pundi golnya di musim ini. Tercatat, skuad The Blues baru mencetak total 29 gol dari 30 laga yang sudah mereka jalani. Ironinya, torehan gol itu kalah tipis oleh seorang Erling Haaland yang sudah mencetak 30 gol sendirian. Di laga terakhirnya kontra Southampton, bomber asal Norwegia itu bahkan sukses mengemas 2 gol sekaligus. Usai ditunjuk menjadi pelatih baru Bayern Munchen, Thomas Tuchel berniat untuk membajak mantan asistennya di Chelsea. Namun keinginan tersebut nggak mendapatkan restu dari manajemen The Blues. Menurut laporan media Bild, mereka telah menolak proposal yang telah diajukan. Alasannya Anthony Berry masih dibutuhkan oleh Chelsea untuk menjadi asisten dari Frank Lampard. Di sisi lain, manajemen The Blues mengaku kecewa dengan keinginan Thomas Tuchel. Pasalnya, pelatih yang berpaspor Jerman itu menyampaikan hal tersebut secara terang-terangan ke publik. Barcelona mulai mencari bek kanan baru untuk mengarungi musim 2023-2024.
Menurut Fabrizio Romano, Blaugrana tertarik merekrut wonderkid Bayern Munchen yakni Jeremy Frimpong. Di musim ini Frimpong sukses menarik perhatian sejumlah klub raksasa Eropa. Bagaimana tidak, pemain asal Belanda itu berhasil mencetak 8 gol dari 27 pertandingan Bundesliga. Namun Barcelona juga nggak sendirian dalam perburuan wonderkid berusia 22 tahun tersebut. Sebab Frimpong sendiri juga tengah diincar oleh raksasa Premier League yakni Manchester United. Barcelona terus berupaya untuk memulangkan Lionel Messi di musim panas nanti. Demi bisa mendaratkannya ke Camp Nou Spotify, Blaugrana siap mengorbankan 3 pemain sekaligus. Dilansir dari Sportskida, 3 pemain yang dimaksud adalah Ferran Torres, Rafinha, dan Ansu Fati. Blaugrana melepas ketiganya karena dianggap kurang memberikan kontribusi yang besar. Seandainya merapat ke Barcelona, maka Lionel Messi disebut akan mengenakan nomor punggung 10. Pasalnya nomor tersebut telah kosong karena kepergian Ansu Fati. Paris Saint-Germain gagal mendapatkan Hakim Ziyech pada bursa transfer musim dingin kemarin. Meskipun begitu, Les Parisiens belum menyerah untuk merekrut sang pemain di musim panas nanti. Menurut laporan dari Football Insider, Les Parisiens sedang kekurangan sosok winger yang kreatif. Apalagi Lionel Messi sering dirumorkan bakal hengkang di akhir musim mendatang. Akan tetapi PSG harus siap merogoh kocek agar bisa memboyongnya ke Parc des Princes. Kabarnya Chelsea membanderol harga sang pemain mencapai 30 juta euro atau 487 miliar rupiah. Al Hilal diprediksi akan membuat kejutan besar pada saat bursa transfer musim panas nanti. Menurut laporan Calcio Mercato, skuad Al Zaim tengah membidik bek tengah PSG yakni Sergio Ramos. Diketahui kontrak Sergio Ramos di Parc des Princes sendiri akan berakhir pada musim panas nanti. Hingga saat ini ex-Real Madrid itu belum menekan kontrak barunya bersama skuad Les Parisiens. Situasi itu membuat Al Hilal bergerak cepat untuk bisa memboyongnya ke Arab Saudi. Hal tersebut dilakukan agar Sergio Ramos nggak ditikung oleh beberapa klub top Eropa yang juga tertarik. Antonio Cassano sebelumnya sempat mengkritik pelatih AS Roma yakni Jose Mourinho. Dia mengatakan kalau Mourinho hanyalah pelatih pembuat drama dan dinilai nggak mengerti sepak bola. Dengan cepat Mourinho pun langsung membalas kritikan Cassano dengan santai. Pelatih Portugal itu bilang kalau setiap orang bebas menyampaikan kritikannya. Namun ex-pelatih Inter Milan itu menjelaskan kalau Cassano kurang serius menekuni sepak bola. Sebab dia menilai kalau Cassano hanya terkenal saat mengenakan jaket bersama Real Madrid. Borneo FC Samarinda kembali memetik 3 poin dalam laga kandang terakhir mereka menghadapi Rans Nusantara FC. Pada laga itu skuad Pesut Etam mengakhiri laga dengan skor 4-2. Sebelum laga dimulai ada hal menarik di mana Borneo FC mengenakan jersey yang berbeda. Jersey tersebut memang dibuat khusus untuk kolaborasi dengan Never to Lavish. Alhasil jersey baru tersebut sepertinya membuat para pemain Pesut Etam menjadi lebih bersemangat. Terbukti saat laga baru berjalan 11 menit, Borneo FC Samarinda sudah unggul 2 gol lewat Adam Alis dan juga Matius Pato. Namun Rans Nusantara sempat memperkecil kedudukan lewat Makan Konate. Memasuki babak kedua, Stefano Lillipali dan gol kedua dari Matius Pato menutup pesta kemenangan dari Pesut Etam. Meskipun meraih kemenangan, Borneo FC nggak beranjak dari peringkat 4 klasemen. Skuad Pesut Etam terpaut 3 angka dari Persija Jakarta yang berada di peringkat 3 dengan koleksi 60 poin. Persita Tangerang tampil mengejutkan saat bertandang ke Stadion Indomilk Arena. Dalam laga itu pasukan pendekar Cisadane membabat habis Persib Bandung dengan skor telak 4-0. Persita Tangerang menutup babak pertama lewat 2 gol yang dicetak oleh Irsyad Maulana dan Ramiro Vergonzi. Memasuki babak kedua, pasukan Cisadane semakin beringas dengan mencetak 2 gol tambahan. 2 gol tersebut dilesakan lewat gol kedua dari Irsyad Maulana dan Ramiro Vergonzi. Kemenangan ini membuat Persib Bandung berpeluang disalip Persija Jakarta di peringkat 2 klasemen.